Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai art of listening bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian awal, saya mendefinisikan tentang apa itu listening dan perbedaannya dengan hearing. Di bagian kedua atau bagian sebelumnya, saya menjelaskan hambatan dan kebiasaan buruk yang biasanya terjadi pada saat kita melakukan aktivitas listening, khususnya dalam ruang lingkup komunikasi bisnis. Nah, sekarang kita membahas yang baik. Siapa sebenarnya good listener atau pendengar yang baik? Ya minimal lihatlah yang di depan gitu atau yang sedang berbicara supaya merasa diperhatikan. Itu pertama. Seek clarification by asking question. Jadi kalau memang nggak jelas tanya dong. Kebiasaan mahasiswa itu ya, kalau suruh ada yang tanya nggak ada. Sudah paham, diem, tapi nggak paham ternyata. Nah itu. Nanti kita akan membahas khusus ini di bab berikutnya mengenai asking question atau bertanya, cara bertanya. Repeat some of the thing. Kalau Anda kepengen paham dan hafal, ya, ulangi dalam hati, dia ngomong apa? Oh, maksudnya begini. Itu akan cepat hafal. Ya, dan satu lagi, willpower, ketertarikan. Itu yang penting. Does not rush. Nggak terburu-buru menyimpulkan sebelum selesai. Has poise and emotionally control. Nah, itu yang saya sebut sebelumnya ya. Emotional block. Kalau memang kita sudah tidak punya ketertarikan, maka active listeningnya akan hilang. React with a nod, frown or a smile. Manggut-manggut, tersenyum kecil, ya. Ada yang palsu memang, tetapi banyak yang tanpa sadar itu dilakukan. Does not interrupt. Nah, ini yang di awal ya. Jangan nyelak dulu. Dan ya kita fokus, close attention. Ya, pay close attention. Guideline for effective listening. Nah, supaya baik tadi, maka panduannya yang pertama, eye contact. Eye to eye. Nah, begitu. Pak itu yang jadi speaker, yang jadi pembicara, dia pandangannya menyapu, jadi noleh ke sana ke sini. Tuh ya, itu memang ada rumusnya begitu. Ada teorinya, tapi ya Anda tetap lihat ke beliaunya yang ada di depan. Apalagi kalau rapat. Bodily exhibition. Maksudnya kita menunjukkan bahwa tubuh kita sedang memperhatikan. Nggak leye-leye gitu, nggak delosor gitu ya. Nggak mainan tangan, nggak mainan handphone, nah begitu. Jadi secara non-verbal kita menunjukkan bahwa kita sedang memperhatikan. Dan itu otomatis akan mendengarkan. Avoid distraction action or gesture. Mainan tangan, gigit-gigit jempol gitu ya, gigit-gigit kuku, ya, kakinya diangkat habis yang kiri, yang kanan, yang kiri, yang kanan gitu. Mainan kursi, mainan pulpen, gambar di kertas yang nggak jelas, nah itu ya distracting, mengalihkan. Berkali-kali minum, berkali-kali makan snack di meja, nah begitu. Boleh sebenarnya distraction yang saya sebut di awal, kita ini multitasking kok. Dengan syarat kita punya willpower, kita sedang ingin. Nah itu. Bukan berarti kalau sambil makan, sambil ngemil terus kita tidak fokus, tidak. Saya tidak percaya itu. Karena kita diciptakan multitasking. Cuman meskipun Anda distracting, ya, tetap pay attention. Makanya di sini kalimatnya bukan do not, tapi avoid, hindari. Bukan tidak boleh, tapi hindari saja. Ask question, nanti akan dibahas lagi. Parafrase. Parafrase ini maksudnya apa? Parafrase ini kita mengartikan ulang atau merangkum ulang
Apa yang sudah dikatakan oleh yang di depan? Mencatat. Nah, itu gampangannya begitu dengan kata-kata kita sendiri. Nggak harus persis word by word, nggak harus persis kata demi kata. Avoid interpreting speaker. Jangan mengartikan, dirangkum saja. Itu langkah pertama. Kalau sudah selesai baru diartikan. Do not overtake. Nah, itu jangan mengambil alih, jangan nyela sama ya. Put the speaker at ease. Jangan membuat yang di depan grogi. Ada yang perempuan gitu biasanya. Ada dosen muda di depan laki. Wah, membuat gestur yang membuat grogi yang di depan. GR gitu. Udah, habis udah yang di depan. Nggak fokus. Ya. Nah, sekarang kita membahas tipe-tipe orang yang mendengar. Tipe listening ya. Ada marginal listening. Listener has capacity to listen 4 times faster than someone can talk, so they use the extra time available to think about other matter. Jadi ada orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan mendengar lebih cepat dari orang yang sedang berbicara. Jadi belum selesai berbicara dia sudah tahu ini mau kemana arahnya. Tapi tidak semua orang ya punya tipe seperti ini. Ada yang evaluating. While listening to a message, they spare time and think to judge and evaluate. Jadi sambil mendengarkan, sambil ditelaah, gitu, dicerna. And sometimes form rebuttal to it. Jadi sambil mendengarkan, apakah itu selalu sukses? Ya belum tentu, ada sebagian dari kita memang seperti itu. Apakah itu karena ada hubungannya dengan IQ dan teman-temannya? Tidak, ya nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Memang kita dianugerahi Tuhan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang projective listening. It is a process to observe and understand what is said and to assimilate the viewpoint of speaker. Jadi ingin masuk ke sudut pandang yang berbicara. Empati, nah begitu. Empati yang paling kuat adalah active listening. Jadi betul-betul netral ya, dan ini sulit. Ini tahapan yang paling sulit. Kenapa? Karena tidak ada judgment. It consists of without passing judgment. And to mirror back on what is being said. Ini sangat sulit dilakukan. Hanya sebagian kecil dari kita yang mampu memiliki tipe active listening. Ya, kebanyakan kita adalah marginal, projective, dan evaluatif. Ya, itu. Jadi itu tipe listening. Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang tipe listener, tipe pendengarnya. Ya, masih di bab mengenai art of listening, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.